ketika ditanya an qaulihi tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hadisnya? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalat. Wa ju'ilat, telah dijadikan apa? Qurratu aini fis shalat. Itu kepuasanku, ya, kepuasanku. Qurratu aini itu puncak kenikmatan mata di dalam melaksanakan sholat. Jadi sholat itu ya, macam-macam. Ada yang sholat itu hanya melebur melaksanakan kewajiban. Ada orang sholat itu karena ketakutan. Ada yang sholat itu mengharapkan pahala dan mengharap surga. Ada yang sholat itu adalah kepuasan ruhaninya. Nah, kita semua kira-kira itu masuk kategori yang mana? Sholat kita itu karena melaksanakan kewajiban, sehingga kalau sudah sholat itu rasanya tenang, senang karena apa? Sudah melaksanakan kewajiban. Seolah-olah Allah itu menjadi polisi bagi kita, ya, Allah itu menakut-nakuti kepada kita. Itu yang pertama. Jadi sholat kita itu karena tekanan. Yang kedua, sholat yang kita kerjakan itu karena nanti takut ancaman. Wah, nanti kalau kita nggak sholat, nanti diancam masuk neraka. Wah, neraka itu nggak enak. Neraka itu seburuk-buruk tempat di akhirat. Ada yang fokusnya kenapa sholat? Ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatnya itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, yang intinya itu ingin mendapatkan imbalan. Nah, imbalan. Jadi sholat apapun yang kita kerjakan itu mendapatkan imbalan. Imbalan itu ada dua. Imbalan yang bersifat duniawi atau materi yang sifatnya sementara. Apa itu? Kalau dalam penelitian itu, sholat itu menjadikan tubuh kita itu sehat, ya, psikologi juga sehat, bahkan rezeki gampang, keluarga itu menjadi sakinah. Itu sholat, manfaat sholat. Itu jadi sholat dikerjakan dengan sebaik-baiknya, mulai rukuknya, sujudnya, tasbihnya, bacaan Fatihah dibaca dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan mendapatkan balasan, yaitu balasan baik yang berupa materi atau balasan yang berupa itu rohani, yaitu mendapatkan balasan seperti keluasan rezeki dan keluarga dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, ini mungkin perjalanan seorang salik, ya. Perjalanan kita semua untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tahap demi tahap kita lalui. Sholat itu menjadi kepuasan ruhani. Ya. Sholat itu menjadikan orang itu sangat puas dalam hidupnya, karena itu sholat itu bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ketika Ibnu Athaillah ditanya tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya wa ju'ilat qurratu aini fis shalat, telah dijadikan kepuasanku, ya, tujuan utamaku dalam hidup adalah sholat. Jadi sholat itu menjadikan hidupnya itu puas. Nah, puas inilah yang menjadi tujuan utamanya. Sehingga Nabi itu kalau mendengarkan adzan, itu hatinya itu riang gembira. Makanya kita sering mendengar, ya, satu hadis Nabi Muhammad SAW menjelang zuhur, misalkan menjelang zuhur itu menjelang waktu sholat, Bilal bin Rabah itu seorang muadzin itu ketuk-ketuk pintu, tok 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 tok. Siapa? Saya Bilal bin Rabah. Itu Nabi itu begitu gembiranya, begitu bahagianya, karena apa? Ketukan pintu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah itu menandakan sebentar lagi akan masuk waktu sholat, dan itu bahagianya itu mengalahkan segalanya. Jadi belum sholat itu sudah bahagia. Kalau kita kan beda, ya, mau sholat itu sedang ngopi, baru duduk, baru buka HP, terus bilangnya apa? Aduh, baru duduk sudah terdengar adzan, kayaknya barusan. Nah, itu bedanya. Tapi tetap kita mendapatkan pahala karena makom kita belum sampai di makom yang sangat mulia itu. Nah, kalau Rasulullah SAW wajuilat qurratini fi sholat. Jadi kalau sudah melaksanakan sholat, itu hilang semuanya. Yang ada adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ada hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waju'ilat qurratu aini fis shalat. Nah, di sini kemudian diterangkan, ya, diterangkan. Qurratul aini, kita tahu qurratul aini itu apa? Qurratun itu bola, apa namanya? Bola mata. Jadi kita kalau punya mata itu yang hitam-hitam itu apa bahasa Jawanya itu apa namanya? Mata kita itu yang terlihat hitam itu di tengahnya itu kelihatan kayak bola hitam mata. Nah, itu namanya qurratul aini. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kalau sudah fokus mata kita itu nggak pernah berhenti, nggak bisa menoleh ke kanan. Karena apa? Sudah mata kita tuh fokus. Nah, fokus manusia ketika memandang sesuatu itu disebut dengan qurratul aini. Anak yang soleh itu disebut dengan qurratul ain. Karena apa? Begitu bahagianya tatkala kita memandang anak kita. Karena apa? Karena kesolehannya, karena rajin sholat, rajin puasa, taat. Begitu memandang seolah-olah tidak akan ada yang lain lagi. Kita fokus pada pandangan kita terhadap itu. Namanya kalau sudah sholat itu menjadi kepuasan. Seolah-olah mata kita itu fokus pada satu titik yang kita pandang. Nah, begitulah gambaran sholat. Kalau sudah sholat itu yang lain itu tidak akan ada atau tidak bisa mengganggu kita. Maka ketika Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala ditanya tentang hadis Nabi waju'ilat qurratu aini fi sholat. Artinya apa? Qurratul aini, mata yang sedang memandang atau fokus di dalam melaksanakan sholat, kinayatun an ghayati al-farah was-surur wal-ladzat. Ada 3. Kinayah diilustrasikan. Ghayah itu apa tujuan akhir, ya, ghayatul farah was-surur wal-ladzat. Tujuan apa? Tujuan akhir kebahagiaan, bahagia, senang dan kelezatan. Nah, ini jadi 3 ya. Pertama itu farah. Farah itu senang, bahagia. Apa senang? Jadi farah itu begini. Kalau kita hidup farah itu bahasa saya itu semeriwing, pokoknya senang, riang gembira. Jadi kalau orang sholat itu rasanya itu senang, bahagia, ya, terdengar adzan, alhamdulillah, ya Allah kau takdirkan aku bisa mendapatkan adzan lagi, akhirnya aku bisa sujud kepadamu ya Allah. Itu senang, hatinya itu kayak terbang. Kalau orang Arab itu membuat sebuah ilustrasi, rafraful qalbi minasyauqi wa anna wa tamanna farhatal luqiyah. Nah, itu digambarkan seorang pria yang akan bertemu dengan kekasihnya karena lama tidak berjumpa. Begitu dia itu sedang berangkat, ya, akan menemui kekasihnya itu, hati itu kayak terbang. Namanya rafraful qalbi. Hati itu nggak ada rasanya sedih, nggak ada semua. Itu namanya farah. Farhatan luknya. Farah gembira, luknya akan sebuah perjumpaan. Nah, kita mau ketemu kasih kita aja seperti itu, apalagi mau ketemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Farhatul luqya itu namanya farah. Dan dalam hidup kita itu memang kita dianjurkan menjadi orang yang farah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalik falyafrahu. Hendaknya kita itu bahagia. Falyafrahu, bahagia. Punya nabi yang paling top yaitu Rasulullah. Quran kita paling top yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian kiblat kita paling top yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Bacaan kita paling top yaitu Al-Qur'an yang turun di Mekah melalui Jibril langsung dari Rasulullah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada yang KW2, semuanya KW1. Nabinya, Qur'annya, kiblatnya, bacaannya. Itu. Akhirnya apa? Kita menjadi pribadi yang bahagia karena semua itu Allah berikan kepada kita. Ini namanya ghayatul farh, dan diibaratkan sholat itu ghayatul farh. Ya, ujung atau puncak dari sebuah kebahagiaan. Wasurur, dan senang. Waladat, kenikmatan. Nah, ladat itu begini, nikmat itu kalau ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau ibu-ibu biasanya kalau masak ya, kalau masak itu
Masak apa saja, masak rawon, rendang, balado, dan lain sebagainya. Begitu kita kita cicipi, ketika masuk di lidah itu terasa. Oh, ini kurang asin, ini kurang garam, ini kurang kurang bumbunya. Kemudian lidah itu setelah merasakan nikmatnya, kemudian kita itu bisa puas dengan itu, namanya lezat. Jadi orang kalau sudah merasakan kelezatan itu lupa dengan kawan-kawannya, sekitarnya, bahkan yang ada di depan itu siapa tidak tahu, karena sudah sampai pada taraf kelezatan. Nah, itu. Nah, kalau bapak-bapak itu biasanya minum kopi sambil merokok. Oh, itu kelezatan. Lupa anak istri. Kadang istrinya itu datang, ya, istrinya datang merokok sambil disedot, ya. Kadang kopinya itu satu gelas itu sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam itu nggak pulang-pulang karena merasa kelezatan. Nah, bayangkan kalau kelezatan minum kopi, kelezatan makan itu dirubah menjadi waktu sholat. Nah, itu makanya di sini qurratul aini kinayatun an ghayatil farah was-surur wal ladzat faka'annahu, maka seolah-olah Nabi mengatakan wajulat ghayatu farhi wa sururi fi sholati di musyahatu ar-rabbi fiha. Seolah-olah wajulat, dan telah dijadikan apa? Puncak atau ujung dari kebahagiaanku, kesenanganku, kelezatanku di dalam melaksanakan sholat, di dalam berarti ketika sedang pelaksanaan sholat, limusyahadatu rabbi fiha, karena menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu ya. Nah, ini kita nggak tahu sholat kita itu karena pertama itu menggugurkan kewajiban, karena takut api neraka, karena mengharapkan surga, atau sudah sampai pada taraf lezat, kita tidak tahu. Yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Nah, kalau sudah sampai tahapan kelezatan itu udah lupa. Tapi ketika sholat dia lupa. Kalau kita kan sebaliknya. Ketika sholat justru semuanya ingat. Nah, itu bedanya kita. Ya. Kunci yang hilang, ya, menaruh uang yang hilang, kemudian ATM yang hilang, menaruh sepatu yang hilang, itu semuanya ketemu ketika sholat. Coba. Bedanya di situ. Begitu takbiratul ihram, Allah Akbar. Oh iya, ternyata kunci saya di, waduh. Ini akhirnya sepanjang sholat itu yang dipikirkan kunci, yang dipikirkan duit yang hilang itu ketemunya waktu sholat. Sehingga ada guyonan ini. Kalau kita mau mencari sesuatu yang hilang, cepat ke masjid apa? Sholatlah, maka akan ketemu. Guyonan, akhirnya menggelitik ya, bahwa betapa sholat kita itu masih ya, jauh dari kategori sempurna. Tapi alhamdulillah mau sholat. Terus jangan berkata begini, percuma kita sholat, percuma Anda sholat, hanya rukuk sujud tapi nggak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, tidak percuma. Kita mau sholat itu tandanya kan takut, cuma kadarnya kan berbeda. Ya, kadar itu berbeda. Seperti emas kan ada 24 karat, ada yang 22 karat, ada yang 20 karat, ada yang 18 karat, dan ada yang sekarat. Ya, sekarat, 1 karat. Jadi namanya emas itu kan macam-macam. Ya, tapi kan tetap emas. Ya, tetap emas. Jadi jangan kemudian ngapain sholat. Kalau sholat kita mau sholat itu sudah top, luar biasa. Nah, baru nanti dilatih. Yang latih kita kan guru kita, trainernya guru kita, yang nuntun kita itu kan guru kita. Makanya beberapa hari ini saya mendatangi para ulama, para kiai itu dalam rangka apa? Mencari sinyal agar sinyalnya itu semakin kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa tuntunan seorang guru, seorang pembimbing, kita kadang itu sangat kesulitan. Kita nggak bisa langsung, kita langsung kepada Allah. Kita tahu Allah itu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat, tabi'in, kemudian salafus saleh, para ulama, hingga guru kita. Maka kita tidak akan lepas dari
ya, sanad yang ada yang sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajulat ghayatu farhi wa sururi fi salati li musyahadatir rabbi, seolah-olah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah menyaksikan Allah Subhanahu dalam salatnya, itu tidak akan bisa kita ilustrasikan dengan apapun. Pernah saya sampaikan cicit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Said Ali Zainal Abidin, tatkala melaksanakan sholat sehari itu sampai hampir 1000 rakaat sehari. Kemudian orang itu kan bingung, ini sholat apa saja ini sholat? Ditanya, kok sholatnya kok begitu banyak? Loh, masa begitu banyak? Pikiran saya itu cuma 2 rakaat. Karena begitu sholatnya nikmat itu mengulang lagi, Allahu Akbar. Sholat kok enak, sholat lagi sampai lupa berapa kali. Karena apa? Begitu lezatnya di dalam sholat sampai lupa ya dengan sekitar. Itu kalau sudah orang yang sudah usul atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika takbiratul ihram, dia itu kan waktu sholat itu kan ditusuk ya, ditusuk kemudian jatuh, tatkala jatuh kemudian para sahabat di sekitarnya itu ingin mencabut senjata yang masuk dalam perut Sayyidina Umar bin Khattab. Kita tahu bentuknya itu seperti pancing, kalau ditarik itu pasti ususnya itu ikut keluar. Kemudian Umar bin Khattab intabir, ya, tunggu sebentar, tatkala aku takbiratul ihram, tatkala aku sedang sholat, maka cabutlah dari tubuh saya. Begitu Allah Akbar, lupa, dicabut nggak terasa. Itu kalau sudah sampai pada tingkat kelezatan di dalam sholat. Juga Sayyidina, cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan, sholat, rumahnya kebakaran, habis. Semua orang itu bingung mematikan api. Kemudian setelah sholat, rumahnya habis, beliau itu masih sholat. Terus ditanya, kenapa nggak terbakar? Saya nggak ngerti kalau ada api, saya sedang sholat. Nah, ini orang-orang yang sholatnya itu betul-betul sudah mencapai derajat paling istimewa. Apakah terus-menerus? Ya tidak. Ya, Umar bin Khattab itu kadang kalau sholat mendengar bayi, sholatnya dipercepat. Karena apa? Khawatir nanti itu bayinya itu sedang kehausan, terus ibunya kelamaan, tidak segera berakhir sholatnya itu. Nabi juga demikian. Kalau sholat terlihat terlalu lama itu justru ada yang ditegur. Jadi di sisi lain ya, sholat itu ada kaitannya dengan hubungan sosial. Di sisi lain ketika sholat tertentu itu betul-betul interaktif dengan Allah Subhanahu wa taala yang kadang tidak satu pun mampu menggoyahkan. Nah, maka di sini wajulat qayatu farhi wa sururi fi sholati li musyahadatir rabbi fiha. Hal dzalika, pertanyaan, hal dzalika khasun au li ghairihi min ummati minhu syirkun wa nasib. Kemudian para muridnya itu tanya, para muridnya itu, sahabatnya itu para sahabat tanya. Pertanyaannya itu menarik. Hal dzalika khasun bi au li ghairihi? Apakah kenikmatan, kelezatan di dalam sholat itu untuk engkau Rasulullah, khusus kepada Rasulullah, atau auli ghairihi min ummatihi, atau seperti kita ini apa juga bisa? Wa nasibun, syurbun wa nasibun. Nah, di sini ada pertanyaan seperti itu. Fa'ajaba inna qurratal aini bisyuhudi ala qadril ma'rifati bisyuhud. Ternyata jawabannya sesungguhnya puncak kenikmatan, ini. Inna qurratal bisyuhudi, yaitu menyaksikan Allah Subhanahu ala qadril ma'rifah, sesuai dengan kadar. Ya kadarnya, mungkin kadar kita itu beda. Kalau kita ini misalkan banyak maksiat, banyak penghalang dalam diri kita, mungkin kadarnya berbeda dengan orang yang sudah bersih. Kalau orang yang masih tergantung pada duniawi, tergantung pada ketenaran, ya saat ini kadang semua itu menjadi
menjadi konten, sholat menjadi konten, umroh menjadi konten, ziarah kubur menjadi konten, kemudian tahajud menjadi konten. Karena semuanya akhirnya itu dikonversi. Kalau nggak seperti itu, semuanya dikonversikan dengan materi. Sholat akhirnya mendapatkan, kalau sholat mendapatkan ini, kalau sedekah mendapatkan ini, semua dikonversikan dengan materi. Nah, yang seperti itu tidak akan bisa sampai pada derajat yang tinggi seperti ini. Ya, dapat pahala, insya Allah tetap dapat pahala. Tapi dia itu jauh dari apa yang disampaikan di sini. Makanya kalau ingin, ya itu kita kesampingkan itu. Urusan-urusan ketenaran, ingin terkenal, nggak usah. Nanti kalau waktunya terkenal, kan terkenal sendiri. Nanti misalkan sholat ingin kaya, nggak usah. Kalau waktunya kaya, kan kaya sendiri. Kalau ingin hebat, hebat sendiri. Yang penting kita fokus kepada Allah. Sholat ini adalah karunia Allah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ketika melaksanakan, ya, sholat itu merasa nikmat dan lezat. Dan kita katakan ini adalah puncak kebahagiaanku, puncak kesenanganku, dan puncak kelezatanku tatkala aku berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan untuk Rasulullah saja, tapi juga untuk umatnya. Hanya saja kalau umatnya itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Maka dalam pelajaran sholat itu makanya kita mempelajari tentang rukun sholat, sunnah sholat, wudhu yang baik, kemudian membaca bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas ibadah sholat kita agar nanti levelnya itu naik. Nah, kalau sudah khusyuk ya dalam sholat itu, maka kita akan merasakan itu. Ya, merasakan itu. Jangan sampai kita khusyuk, kemudian kekhusyukan kita justru menghakimi orang yang belum khusyuk. Dan itu kan bahaya. Orang yang khusyuk itu sudah lupa dengan sekitarnya. Kok malah ini, kamu belum khusyuk, ini berarti belum khusyuk. Orang yang khusyuk itu lupa kalau dirinya itu khusyuk. Bukan khusyuk, kemudian orang lain disuruh seperti dirinya, itu namanya bukan khusyuk. Itu namanya masih sentimen kepada orang lain. Sholatnya rajin tak masih sentimen, itu masih belum sampai pada puncaknya. Ini menurut Ibnu Athaillah di sini, apakah untuk engkau ya Rasulullah atau untuk yang lain? Maka Ibnu Athaillah, inna qarratal aini bisyuhud ala qadril ma'rifah bisyuhud. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa ya, laisa ma'rifatu ghairihi ka ma'rifatihi falaysa qurratu aini ka qurratihi. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu pasti berbeda dengan yang dilakukan oleh kita semua. Pasti beda. Beda. Bagaimana tidak beda? Rasulullah itu kekasih Allah. Rasulullah itu yang memberikan contoh. Pasti berbeda dengan kita. Kita itu sekuat-kuat kita meniru Nabi tidak akan sampai pada seperti level Nabi. Ya sudah, kita bisa sholat dengan baik, benar, tepat waktu. Sudah nikmati saja. Inilah kemampuanku, inilah kadarku, dan mudah-mudahan menjadi amal ibadahku dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu, nah ini. Kemudian wa inna ma qulna inna qurrata aini fi sholati bisyuhudi jalil masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika sholat itu betul-betul interaktif. Fi sholatihi bisyuhudi jalil masjid. Ya, interaktif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. لأنه قد أشار إلى ذلك بقوله في الصلاة ولم يقل بالصلاة إذ هو صلوات الله عليه وسلم لا تقر عينه بغير ربه وكيف هو يدل على هذا المقام ويأمر به من سوى بقوله صلى الله عليه وسلم U'budullaha ka'annaka tarahu. Karena di sini ada pernyataan U'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa muhalun. Ini mustahil ayyarahu. Kalau untuk kita itu mustahil melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita rasakan adalah kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufik, pertolongan kepada kita semua. Ya, cara berpikirnya sederhana,
ketika kita melaksanakan sholat, ya, terima kasihlah kepada Allah. Terima kasih ya Allah, masih kau berikan waktu untuk bersujud kepadamu. Walaupun kita tahu sujudku tidak sekhusyuk dengan yang lain, tapi aku merasa bersyukur, berterima kasih kau berikan aku kesempatan bisa sholat berjamaah, ya, bisa sholat, mungkin ada yang sholat tahajud, ada sholat witir. Walaupun kita tidak bisa menyaksikan Allah, tapi ketahuilah, kalau kita merasa bahwa sholat kita itu adalah bukti, kalau kita itu tidak mampu, dan bukti Allah telah menolong kita, itu levelnya termasuk sudah bagus. Dan mudah-mudahan suatu saat kita akan merasakan level yang sangat tinggi, yaitu merasakan kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan di dalam pelaksanaan sholat kita. Kita lanjutkan. Nah, ini artinya ya, nanti dibaca sendiri. Terus saya lanjutkan. Ini doa. Ya, doa yang yang sudah kita tulis secara urut. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, wahai Tuhan, amiyat ainun la taraka 'alaiha raqiba wa khasrat wa hasirat safaqatu 'abdin lam yaj'al lahu min hubbika nasiba. Wahai Tuhanku, sungguh buta mata yang tidak dapat melihat pengawasan. Ini orang dikatakan buta jika tidak merasa bahwa dirinya dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal kehidupan kita sehari-hari, kita dikatakan orang yang tidak bisa melihat atau buta jika tidak merasa bahwa Allah menyaksikan kita. Ilahi amiyat ainun la taraka 'alaiha raqibah wa khasirat safaqatu 'abdin lam yaj'al min hubbika nasiba. Jadi ada orang mendapatkan nikmat kok tertutup dengan nikmat itu diibaratkan orang yang buta. Bagaimana dia itu? Ya, dikatakan melihat, dia mendapat nikmat, tapi kenikmatan itu justru menutup kepada zat yang memberikan nikmat. Bagaimana dia dikatakan bisa melihat, dia itu bisa sholat, bangga dengan sholatnya, lupa bahwa sholat kita adalah itu pertolongan Allah, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Akhirnya kita diajari menjadi orang yang melihat segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang kita rasakan, baik itu nikmat zahir maupun batin, itu kita saksikan di situ ada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sungguh rugi dagangan seorang hamba yang tidak mendapat bagian dari masa cinta kepadamu. Kita ini dagang tapi kok nggak berhasil, bangkrut terus. Ya, kita sholat tapi tidak tidak interaktif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau diibaratkan dagang itu rugi, ya, rugi. Tapi minimal rasul malnya duitnya tidak berkurang lah. Ya. Jangan sampai sholat tapi malah dikatakan tidak sholat. Itu tadi, sholat menjadi konten, kan bahaya. Allah kok dipamer-pamerkan untuk mendapatkan keuntungan materi. Bahkan sholat bayar sekian loh. Kita diberikan waktu sholat itu sudah nikmat kok malah diperjualbelikan. Nah, ya seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Terus kita lanjutkan. Ilahi umirtu, ya. Ilahi umirtu birruju ilal athari farji'ni ilaiha bikiswatil anwari wa hidayatil istibshar hatta arji'a ilaika minha kama dakhaltu ilaika minha masul sirri anil nadri ilaiha wa marfu al-himmati anil i'timadi alaiha innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian saya lanjutkan. Ilahi, wahai Tuhanku, Engkau menyuruhku, Engkau memerintahku kembali memperhatikan alam benda ini. Engkau memerintahkan kami untuk melihat alam semesta ini. Oleh karena itu, kembalikanlah aku kepadanya dengan selubang cahaya dan
petunjuk mata hati sehingga aku dapat kembali kepadamu dari alam ini. Kita ada di alam ini, ya nanti kita gunakan alam ini dengan sebaik-baiknya karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika aku masuk ke akhir kehadiratmu, hatiku terpelihara dari gangguan dan merasa enggan untuk bersandar kepada sungguh kau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, sungguh berkuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat lain, wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dulu kita tidak ada, kemudian Allah adakan seperti kita wujud. Setelah wujud kita disuruh bersujud oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran dan kekuasaannya. Akhirnya suatu saat kita tidak ada lagi. Mungkin tidak ada orang yang pernah mengenang kita lagi. Mungkin tidak ada satupun yang pernah mengingat bahwa kita pernah ada di alam semesta ini. Dan tidak ada satupun yang menceritakan kita. Ya karena memang aslinya tidak ada. Ya, aslinya tidak ada. Tapi di situ diharapkan ketika kembali ke hadiratmu itu dengan apa? Yaitu dengan hati yang terpelihara dari dari gangguan dan merasa enggan untuk bersandar, bukan jadi tidak bersandar kepada dunia, ya, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. Nah, lanjut. Sudah. Nah, ilahi hada ilahi hada dhulli zahirun baina yadayka wa hada hali la yakhfa alaika. Wahai Tuhanku, inilah kehinaanku, zulli, inilah ketidakberdayaanku, kehinaanku. Pokoknya yang buruk-buruk itu yang melekat pada kita, itu kita mengaku ilahi. Hada dhulli, inilah kehinaanku, kebodohanku, kekotoran, semuanya yang ada pada diri kita. Zahirun, yang nyata, nampak di depan engkau. Jadi sebenarnya kita baik itu bukan karena kita baik, tetapi Allah sedang menutupi aib-aib kita. Coba kalau kita ditunjukkan aib-aib kita, kalau kita berpikir misalkan, itu muncul pikiran itu, ya ada tulisan-tulisan tiba-tiba yang kita pikirkan itu muncul dalam sebuah tulisan, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa positive thinking. Sebab kalau positive thinking itu dimunculkan dalam sebuah tulisan, itu akan terlihat bagus. Tapi kalau dalam kehidupan kita negative thinking kemudian muncul, orang baca pasti kita itu malu. Sehingga Allah itu maha menutup keburukan-keburukan kita. Jadi kita itu baik bukan karena kebaikan kita, karena keburukan kita sedang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mengaku ilahi hadzal dzulli zahirun. Keburukanku itu sangat nampak jelas di hadapan. Nampak. Tidak ada satupun yang terlewatkan keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau di akhirat itu akan nampak. Jam sekian sedang mikir ini, jam sekian sedang mikir ini, jam sekian sedang di kafe, jam sekian sedang di rumah, jam sekian sedang rasan-rasan, jam sekian di report. Itu semuanya muncul data itu. Tidak satupun data itu yang kecuali ditunjukkan kepada kita. Maka kita tidak akan bisa mengelak. Maka di sini mengakui ilahi hadza dzulli zahirun baina yadayka. Ini adalah kehinaanku yang tampak nyata di depanmu. Wa hadza hali, dan ini adalah perilakuku. Ya, ini adalah perilakuku. Ini adalah kondisiku, keadaanmu yang tidak tersembunyi darimu. Jadi tidak akan ada satupun yang pernah kita lakukan, yang kita pikirkan, yang terbesit dalam pikiran kita, kecuali kecuali akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan bisa kita menyembunyikan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha basirun bi ibadi. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha menyaksikan semuanya. Itu yang menarik nih, hadza dzulli. Ketika kita mengatakan
Ya Allah, inilah keburukanku. Ya Allah, inilah kehinaanku. Ya Allah, inilah kerusakanku. Ya Allah, inilah maksiatku. Ya Allah, aku pernah menyakiti ibuku. Aku pernah menyakiti orang tuaku. Aku pernah menyakiti anakku. Aku pernah menyakiti tetanggaku. Aku pernah menyakiti. Semuanya itu namanya zulli, kehinaanku. Aku pernah minum minuman keras, aku pernah berzina, aku pernah, semuanya ditunjukkan. Itu semuanya akan nampak di hadapan ya Allah, dan itulah nyata, dan itulah diri kita sesungguhnya di hadapan Allah. Tapi kita bisa seperti ini karena Allah sedang menutupi aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita. Maka semua itu tidak akan bisa lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita seperti ini, bersyukurlah Allah itu menutupi keburukan-keburukan kita. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan, siapa yang menutupi keburukan orang lain, maka dia akan ditutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Hasan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, materi seperti biasa ya, kita akan share. Jadi kalau Bapak Ibu tadi beberapa ada yang terlewat, ya nanti kita akan share tetap materinya seperti biasa. Baik Ustaz, ini berbicara tentang khusyuk ya. Tadi ada pertanyaan yang muncul. Lalu bagaimana gitu Ustaz, kalau memang sholat kita tidak khusyuk, gitu. Ingat barang dan lain sebagainya. Jadi status sholat kita itu seperti apa? Dari Bu Lilis, Ustaz. Alhamdulillah, mau sholat. Orang mau sholat itu buktinya kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadarnya yang berbeda. Ya, kadarnya berbeda. Kita mau sholat itu berarti kan kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendekat kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat itu tadi. Cuma kadarnya itu mungkin yang berbeda. Ya, kadar-kadar kita kan seperti ini. Ya, kadar-kadar kita seperti ini. Malah kalau orang di kampung ya, mungkin bukan hanya di kampung, di mana saja. Kenapa sholat di masjid? Oh, daripada di rumah, ngapain sholat dengan istri malah. Oh, kadang ke masjid itu menghindari istri. Nah, tapi kan alhamdulillah mau sholat. Nah, maka itu semua itu akan step by step ya, naik naik kelas lah. Angka pertama, kedua, ketiga. Nanti untuk suatu waktu bisa itu tadi merasakan nikmatnya sholat, ya, lezatnya sholat. Nah, namanya kita belajar ya kadang merasa nikmat, kadang ya karena itu menunjukkan karena kita itu manusia biasa. Jadi kalau belum khusyuk ya alhamdulillah masih dikarunia oleh Allah mau melaksanakan sholat. Dan kita harus bersyukur itu semua. Dan itu adalah nikmat. Sujud, walaupun sujud kita tidak sempurna, tapi kita pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 5 waktu. Ya, begitu. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini pertanyaan yang teknis ya, Ustaz. Bagaimana kalau kita di perjalanan, kemudian kita ikut sholat berjamaah, misalnya sholat maghrib, tapi kita mau sekalian isya di jamaah. Bagaimana caranya dan serta niatnya, Ustaz? Niatnya itu dalam hati, ya. Niatnya dalam hati kalau kita makmum, ya makmum. Kalau makmum itu kan harus niat. Kalau imam itu tidak harus niat. Maka kalau ada orang sholat di masjid, kemudian kita ingin makmum, ya kita niat makmum. Ya, makmum sedang apa? Ya, kalau kita sedang sholat maghrib, ya sholat maghrib. Walaupun makmumnya itu niatnya itu qashar atau jamak qashar. Walaupun imamnya itu tidak niat menjadi imam, berarti kita mendapat barokahnya berjamaah. Adapun teknisnya itu biasanya dalam perjalanan ya, itu bersama-sama, misalkan sholat isya, usolli kalau jamak takdim, jamak takhir, kan ada jamak takdim, kalau maghrib dengan isya, kalau duhur dengan asar. Kalau asar dan duhur, nah kalau kita letakkan pada duhur, usolli, ya, usolli, atau duhri,
rak'ataini mustaqbil qiblati majmu'atan ma'at tuhri takdiman atau qasran lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu di salat di kajian sholat sudah ini. Nanti kita tegaskan lagi. Ya, baik Ustaz. Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi ya. Di kolom chat tidak ada yang bertanya. Oke, berarti kajiannya sudah. Oh, ada satu lagi terakhir ya, Bapak Ibu. Ustadz, sebaiknya kapan waktu wirid hasbunallah wa ni'mal wakil? Kalau saya wiridnya antara Isya dan Maghrib. Ini teknis banget ya. Silakan Ustadz. Kalau waktu itu waktu yang paling bagus ya setelah sholat tahajud. Waktu yang paling bagus ya. Bukan yang lain itu nggak bagus. Bukan. Artinya ada memang momentum-momentum yang sangat luar biasa, yaitu wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu untuk berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pas ya, malam jam 12 ke atas ya, sampai subuh itu adalah waktu-waktu momentum yang terbaik untuk beribadah kepada Allah dan zikir-zikir. Nah, saya juga demikian. Biasanya saya tiap orang kan beda-beda. Di sholat dulu, sholat tahajud, terus berdoa dengan doa-doa, ya, istighfar, sholawat dan sebagainya. Kemudian sholat witir. Setelah sholat witir baru saya baca. Biasanya menjelang subuh itu sudah selesai. Baru saya lanjutkan doa yang lain. Baru semua sholawat yang saya dapatkan dari guru-guru saya itu saya baca semua. Mungkin ada 20 atau kebetulan saya sedang mendatangi para ulama yang menulis solawat-solawat yang ditulis oleh ulama-ulama Indonesia dan ulama-ulama yang lain dari Afrika, dari Indonesia, dari Pakistan. Solawat-solawat tulisan mereka saya kumpulkan. Itu sering saya baca. Karena begini, solawat itu sangat dahsyat. Solawat itu sangat luar biasa. Ada orang alim, orang berilmu, top ilmunya. Kemudian punya pondok pesantren, punya anak. Tapi anaknya tidak ada yang mewarisi ilmu orang tuanya. Disuruh belajar, malah belajar yang lain. Nggak mau. Kemudian datang kepada Kiai Abdul Hamid. Tiba-tiba Kiai Abdul Hamid cerita. Ceritanya itu sederhana. Ada orang, ya, dia itu ingin punya anak itu seperti dirinya, tapi anaknya tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau belajar agama. Justru belajarnya yang lain. Kaget kan? Terus ya Hamid itu cerita. Tiba-tiba melanjutkan cerita. Itu ada di Jember seorang ulama, Kiai Muhammad Siddiq. Hampir semuanya itu ulama ya, menjadi ulama. Ada yang menjadi ketua PBNU zaman dulu. Ada yang penulis sholawat badar. Menjadi ulama semua, rata-rata penghafal Quran, rata-rata kiai dan lain sebagainya. Ternyata apa? Sukanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang anaknya tidak mau warisi ilmunya orang tuanya, itu sukanya itu ilmu-ilmu yang sifatnya itu kalau ditembak nggak mempan, kemudian kalau ditusuk itu tidak mempan, ya seperti itu. Baru kaget kan. Tapi sholawat itu paling top. Sholawat itu tidak perlu meminta, pokoknya kita sholawat di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja, itu sholawat itu bisa dibaca, dan insya Allah sholawat itu langsung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran. Ya, ini pertanyaan sholawat itu sudah saya bukukan ini. Sudah, nanti saya bawa itu insya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, pertanyaan sudah selesai dibahas dan kita tutup nanti dengan doa seperti biasa. Dan alhamdulillah Ustaz Om Sol juga sudah hadir ya.
akan memberikan tema, coba kita lihat background-nya terlebih dahulu ya. Sebentar. Nah, ini dia. Assalamualaikum, Pak Solihin. Biaya perjalanan umroh turun, vaksin meningitis tidak lagi menjadi wajib. Itu tema yang akan diangkat ya, Pak Solihin. Ya, turunnya tanda tanya ya. Nah, tanda jadi tanda tanya. Apakah turun atau makin naik gitu ya? Namun ada informasi vaksin meningitis tak lagi wajib. Ini umroh ini menjadi pembahasan yang saya kira informasinya banyak sekali orang perlukan, mengingat kondisinya sudah sangat normal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan perjalanan umroh di bulan-bulan sekarang atau di tahun sekarang, itu seperti suasana Ramadan ya, sangat padat sekali. Baik, Ustaz, semoga dalam keadaan sehat, berkenan untuk menutupnya kembali dengan doa, Ustaz. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat, dan insya Allah kita ketemu di tanggal 26 November ya, hari Sabtu. Tanggal 26 November di 2022 maksud saya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Baik, silakan Ustaz. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat, ya, mengakui segala kekurangan-kekurangan kita, keburukan-keburukan kita, maksiat-maksiat kita, kezaliman-kezaliman kita. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mungkin kita pernah menyakiti kedua orang tua kita, belum bisa berbirrul walidain. Mungkin pernah menyakiti guru kita, mungkin pernah menyakiti anak-anak kita dan sebagainya. Itu tadi hada, ya, ilai hada dhulli. Inilah keburukanku yang nampak di hadapanmu ya Allah. Ya, aku tampakkan semua di hadapanmu dan aku mengakui, mudah-mudahan Allah sebagai zat yang pengampun, pemaaf, mengampuni semua, sehingga akan lebih mudah kita untuk merasakan kenikmatan dan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها علما لدني والمشرب الهنية وهب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها معنا في أمور دين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة على سر حفظ القرآن والعمل به يرزقني منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا رحمن يا حنان يا منان يا فتاح يا عليم. افتح لنا أبواب الرحمة وأنت آخر الفاتحين وافتح لنا أبواب الرحمة وافتح لنا أبواب الرحمة وأنت آخر الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين وتب علينا إنك Ya Allah, barik lana fi auladina, ya Allah, berkailah anak-anak kami. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, ya Allah, berkailah keturunan-keturunan kami. Allahumma barik lana fi sihhatina, ya Allah, berkailah kesehatan kami. Allahumma barik lana fi ilmina, ya Allah, berkailah ilmu kami. Allahumma barik lana fi rizqina, ya Allah, berkailah rezeki kami. Allahumma barik lana fi talamidina, ya Allah, berkailah murid-murid kami. Allahumma barik lana fi jama'atina, ya Allah, berkailah jamaah pengajian kami. Allahumma barik lana fi usratina, ya Allah, berkailah keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Musol dan semuanya Terima kasih, sehat Ustaz. walafiat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sehat selalu, barakallahu.